Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azkia Salsabila Muhammad, mahasiswi semester 1 Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Flores. Saya akan menjelaskan mengenai perhitungan pegas menggunakan aplikasi Pipox dengan memanfaatkan fitur Spring. Tetapi sebelum saya masuk ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu aplikasi Pipox. Aplikasi Pipox adalah program aplikasi yang sedang dikembangkan secara pesat dalam kegunaannya sebagai alat bantu pada saat percobaan materi fisika. Aplikasi ini mengintegrasikan berbagai sensor pada smartphone dan laptop sebagai dasar pengukuran eksperimen. Pada praktikum kali ini, saya melakukan eksperimen pegas menggunakan aplikasi Pipox dan memanfaatkan fitur Spring yang merupakan bagian dari eksperimen mekanika pada aplikasi ini. Jadi kegunaan aplikasi Pipox ini sangat beragam, salah satunya dapat memudahkan praktikum dalam menghasilkan sebuah data. Tujuan dari eksperimen ini adalah untuk mengetahui besar frekuensi dan juga periode pada pegas tersebut. Selain bertujuan untuk mencari frekuensi dan juga periode, eksperimen ini juga bertujuan untuk mengetahui besar konstanta pegas yang dicari menggunakan metode statis dan juga dinamis. Berbicara mengenai pegas, berarti kita berbicara juga mengenai getaran. Getaran merupakan fenomena fisika yang banyak terjadi di dalam kehidupan. Terjadinya getaran disebabkan karena adanya usikan atau gangguan yang diberikan kepada benda sehingga benda dapat bergetar. Setiap gerak yang berulang dalam selang waktu yang sama disebut juga sebagai gerak periodik. Jika suatu partikel dalam gerak periodik bergerak bolak-balik melalui lintasan yang sama, maka geraknya disebut gerak osilasi atau getaran. Jadi sebuah getaran disebut satu getaran jika benda tersebut kita tarik dari tempat semula dan kembali ke tempat semula, maka itu disebut satu getaran. Pegas sendiri adalah gulungan lingkaran kawat yang digulung sedemikian rupa agar memiliki kelenturan. Di dalam sebuah pegas juga terdapat gaya pemulih, yaitu gaya yang berlawanan dengan perpindahan sistem sehingga mendorong atau menarik sistem kembali pada posisi kesetimbangan. Jadi pegas tersebut akan kembali ke posisi semula, itu dibantu oleh adanya gaya pemulih. Sebuah gaya pemulih yang ditimbulkan oleh sebuah pegas ditentukan oleh hukum Hooke. Hukum Hooke adalah hukum atau ketentuan mengenai gaya dengan ilmu fisika yang terjadi karena sifat elastisitas dari sebuah pegas. Ukuran elastisitas sebuah pegas itu berbeda-beda sesuai dengan ukuran kekuatan pegas tersebut. Ukuran kekuatan pegas disebut modulus elastis yang dikenal sebagai konstanta pegas. Di sini untuk mencari konstanta pegas, saya menggunakan cara statis dan juga cara dinamis. Cara statis sendiri adalah cara yang digunakan untuk menentukan nilai periode dan frekuensi dengan menghitung pertambahan panjang pegas ketika diberi beban. Dengan cara statis maka akan dapat dilihat pengaruh pertambahan massa terhadap perubahan panjang pegas. Sedangkan cara dinamis adalah cara yang digunakan apabila pegas yang diberi beban tadi dihilangkan bebannya, maka pegas akan mengalami getaran dengan periode tertentu. Lalu dengan cara ini juga dapat dilihat hubungan massa terhadap periode getaran suatu pegas, karena elastisitas pegas ditentukan oleh besarnya konstanta pegas. Apabila suatu pegas dengan tetapan pegas K diberi beban W, maka ujung pegas itu akan bergeser sepanjang X sesuai dengan persamaan M kali G sama dengan Kx. Untuk menentukan tetapan pegas K dengan cara statis, maka digunakan rumus gabungan antara hukum Hooke dan hukum 2 Newton, yaitu F sama dengan min Kx. Untuk cara dinamis, apabila pegas yang telah diberi beban tadi dihilangkan bebannya, maka pegas akan mengalami getaran selaras. Teknik untuk menurunkan rumus periode pegas adalah sederhana, yaitu hanya menyamakan gaya pemulih dan gaya dari hukum 2 Newton. F sama dengan M kali A, dengan A sama dengan
min omega kuadrat kali Y adalah percepatan gerak harmonik. Gaya pemuli pada pegas adalah F sama dengan min K kali Y, sehingga diperoleh min K kali Y sama dengan M kali A. Dengan kecepatan sudut omega sama dengan 2pi per T, maka omega kuadrat sama dengan 2pi per T, sehingga periode sama dengan 2pi akar dari M per K, atau K sama dengan 4pi kuadrat kali M per T kuadrat, dengan T adalah periode dengan satuan sekon, M massa beban satuan kilogram, K tetapan pegas satuan newton per meter, dan omega adalah kecepatan sudut dengan satuan radius per sekon. Saya akan menjelaskan langkah-langkah dari percobaan ini. Yang pertama dengan cara statis. Dengan cara statis yang pertama adalah sebelum melakukan percobaan, praktikan mengukur massa dan panjang mula-mula pegas, kemudian mengukur massa beban. Lalu yang kedua, gantungkan pegas pada gagang pintu. Yang ketiga, tempatkan beban 1 pada ujung pegas. Yang keempat, ukur kembali panjang pegas setelah digantungkan beban 1 dan catat hasil pengamatan. Lalu yang kelima, ulangi kembali prosedur tersebut untuk beban 2 dan beban 3. Jadi pada percobaan ini kami praktikan menyiapkan 3 beban untuk setiap beban itu digantungkan pada pegas tersebut. Kemudian langkah-langkah dengan cara dinamis. Yang pertama, gantungkan pegas pada gagang pintu. Yang kedua, tempatkan beban 1 pada ujung pegas yang tergantung pada gagang pintu. Yang ketiga, beri simpangan kecil secara vertikal, yaitu tarik beban ke arah bawah, kemudian lepaskan. Lalu siapkan stopwatch, tunggu hingga getaran terlihat stabil, kemudian catat waktu yang diperlukan pegas untuk 10 getaran. Lalu yang kelima, ganti beban 1 dengan beban 2 dan 3, kemudian ulangi prosedur yang sama. Dari hasil eksperimen tadi, massa dan panjang pegas itu sangat berpengaruh pada waktu getaran, periode, dan juga frekuensi getaran. Semakin besar massa benda, maka waktu yang dibutuhkan untuk melakukan suatu getaran akan semakin lama. Faktor-faktor yang mempengaruhi periode dan getaran pegas adalah waktu tempuh, massa, simpangan, banyaknya getaran, dan juga konstanta pegas. Periode di dalam gerak harmonik sederhana merupakan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 1 kali getaran, sedangkan untuk frekuensi merupakan banyaknya getaran yang dilakukan oleh benda per detik, di mana satuan frekuensi adalah hertz. Jika dituliskan secara matematis, maka periode dapat dirumuskan dengan T sama dengan T per N, di mana T adalah periode, T adalah lamanya bergetar atau waktu, dan N adalah banyaknya getaran. Untuk frekuensi, secara matematis bisa dirumuskan dengan F sama dengan N per T. Sedangkan hubungan antara periode dan frekuensi dalam rumus matematisnya adalah F sama dengan I per T. Dari percobaan pegas dengan menggunakan aplikasi Pipox dengan fitur spring secara statis dan dinamis, saya mengambil kesimpulan bahwa yang mempengaruhi periode dan frekuensi dari getaran tersebut adalah massa, panjang tali, dan juga pegas. Selain itu juga simpangan elastisitas pegas. Jadi semakin besar massa beban, maka periode dan frekuensinya akan semakin kecil. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.